Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 Offering A Universitas Negeri Malang akan mempresentasikan mengenai klasifikasi bunyi segmental. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Hilda Khairunisa, kemudian Dristanta, Agnes Wahyu, dan saya sendiri Pramudia Regina Salsabila. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bunyi segmental. Menurut Mansur 2008, klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu yang pertama ada tidaknya gangguan, yang kedua mekanisme udara, yang ketiga arah udara, yang keempat pita suara, yang kelima lubang lewatan udara, yang keenam mekanisme artikulasi, yang ketujuh cara gangguan, yang kedelapan maju mundurnya lidah, yang kesembilan tinggi rendahnya lidah, dan yang ke-10 adalah bentuk bibir. Yang pertama yaitu ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud gangguan di sini adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan bunyi. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi vokoid, yang artinya yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contoh bunyi vokoid menurut Daniel Jones terdapat pada bunyi vokal seperti vokal A, vokal I, vokal U, vokal E, dan vokal O. Kemudian bunyi kotoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contohnya terdapat pada bunyi vokal konsonan seperti M, N, I. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme udara. Yang dimaksud mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Dilihat dari kriterianya, bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari 3 kemungkinan mekanisme udara. Yang pertama yaitu mekanisme udara pulmonis atau udara yang dari paru-paru menuju keluar. Contohnya terdapat pada hampir semua bunyi bahasa di dunia. Kemudian yang B yaitu mekanisme udara laringal atau faringal, udara yang datang dari laring atau faring. Kemudian yang C yaitu mekanisme udara oral atau udara yang datang dari mulut. Kemudian yang ketiga adalah arah udara. Dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dikelompokkan menjadi 2, yaitu A bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Kemudian bunyi ingresif yaitu bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang keempat yaitu pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi mati atau bunyi tidak bersuara, dan B bunyi hidup atau bunyi bersuara. A bunyi mati atau bunyi tak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka menutup sehingga getarannya tidak signifikan. Contoh bunyi mati atau bunyi tak bersuara adalah bunyi K, P, T, dan S. Kemudian yang B yaitu bunyi hidup atau bunyi bersuara. Bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka dan menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Contohnya yaitu bunyi G, B, D, dan Z. Yang kelima yaitu lubang lewatan udara. Dilihat dari lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dikelompokkan menjadi 3, yaitu A bunyi oral, bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutupkan felik pada dinding faring, contohnya bunyi K. Kemudian B bunyi nasal, bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felik lebar-lebar, contohnya bunyi M. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi sengau, bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar dari rongga mulut dan rongga hidung dengan membuka felik sedikit, misalnya terdapat pada bunyi bindeng atau istilah Jawa.
Yang keenam yaitu mekanisme artikulasi. Yang dimaksud dengan mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriterianya, bunyi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bunyi bilabial. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas. Misalnya bunyi P, B, M, dan W. Berikutnya yaitu bunyi labiodental. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dengan gigi atas. Misalnya bunyi F dan V. Berikutnya yaitu bunyi apikodental. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lidah dan gigi atas. Misalnya bunyi T pada pintu, D pada dadi, dan N pada minta. Berikutnya yaitu bunyi apikoalveolar. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Misalnya T pada pantun, D pada duduk, dan N pada nama. E. Bunyi laminopalatal. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah dan langit-langit mulut atau palatum. Misalnya C, J, N, dan SY. F. Bunyi dorsovelar. Bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan langit-langit lunak atau velum. Misalnya K, G, X, dan NY. Yang G, bunyi dorso-uvular, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan anak TK atau uvula, misalnya Q dan R. Yang H yaitu bunyi laringal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring, misalnya H. Yang I yaitu bunyi glotal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau glotis pada pita suara, misalnya hamzah. Yang ketiga, tinggi rendahnya lidah. Dilihat dari tinggi rendahnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang A, bunyi tinggi. Bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi mendekati langit-langit keras, misalnya I pada kita, U pada hantu. Yang B, bunyi agak tinggi. Bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi sehingga agak mendekati langit-langit keras. Misalnya E pada lele, O pada soto. Yang C yaitu bunyi tengah. Bunyi yang dihasilkan dengan posisi lidah di tengah. D. Bunyi agak rendah. Bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah sehingga agak menjauhi langit-langit keras. Misalnya E pada kata bebek, E pada kata elek, O pada jorok, O pada pokok. E. Bunyi rendah. Bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga jauh dari langit-langit keras. Misalnya A pada bata, A pada armada, A pada Allah, A pada rahmat. Yang kesembilan, maju mundurnya lidah. Dilihat dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi depan. Bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan, misalnya I, E, A. Yang B, bunyi pusat. Bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada di bagian lidah yang dinaikkan. Yang C, bunyi belakang. Bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan, misalnya U, O, A. Yang ke-10, bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat, misalnya U, O, A. Yang B, bunyi tidak bulat. Bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata atau tidak bulat, misalnya I, E, A. Deskripsi bunyi segmental. Bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam, yaitu yang pertama ada konsonan, bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang kedua vokal, yaitu kebalikan dari konsonan.
yaitu bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga ada diftong, dua vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya ai dalam sungai, au dalam kau. Yang keempat ada klaster, dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Menurut Mas Nur Musli, tahun 2008, bunyi segmental baik vokaid maupun kontoid yang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia sangat variatif, apalagi setelah diterapkan dalam berbagai distribusi dan lingkungan. Segmental menurut Suhairi dalam Verhard 2010-48 mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Kata matang misalnya dapat disegmentasi menjadi M, A, T, A, N, G. Jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Menurut Abdul Chair 2019, bunyi segmental ialah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Menurut Imam Suhaili 2009, bunyi segmental mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Kata matang misalnya dapat disegmentasi menjadi M, A, T, A, N, G. Jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan adanya fonem. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya, ketika kita mengucapkan bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut atau baca fonem bisa dibagi menjadi 3 suku kata, yaitu ba, ha, dan sa, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi, sehingga menjadi ba, ha, a, sa. Sedangkan menurut Musli 2080, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan alat ucap pita suara. Bunyi segmental ada 4 macam. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Senada dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa segmental adalah suatu bentuk fonem yang bisa dibagi. Manfaat bunyi segmental. Dalam kehidupan sosial, manusia tentu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu adanya sebuah komunikasi. Kebutuhan komunikasi itu pun semakin kompleks keberadaannya seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia sendiri. Sehingga keadaan tersebut menetapkan bahasa sebagai alat komunikasi yang memiliki posisi terpenting. Agar komunikasi tersebut berjalan dengan baik, maka memerlukan bahasa yang mudah dipahami secara bersama. Wujud bahasa yang utama adalah bunyi. Dalam pengucapannya, bunyi-bunyi bahasa dapat disegmentasikan atau dipisah-pisah guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sumber energi utama dalam hal terjadinya bunyi adalah pengucapan. Semua orang pasti memiliki kemampuan dalam berucap dan bertutur. Kemampuan bertutur ini diperoleh secara berjenjang sesuai dengan tingkat usia, yaitu mulai sejak bayi, anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa. Kemampuan seseorang dalam melafalkan bunyi itu pun berbeda-beda. Di setiap daerah memiliki pengucapan bunyi yang berbeda dan kekhasan masing-masing. Salah satunya yaitu bunyi segmental dan suprasegmental. Menurut Marwananya 2007, fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisa keberadaannya. Ia terdiri atas vokal dan konsonan. Fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Perlambangan unsur-unsur segmental bunyi ujar tidak hanya bagaimana cara melambangkan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk tulisan ataupun huruf, tetapi juga bagaimana